salah satu ujian yang terbesar itu ketika Allah mengangkat seorang jadi wali itu akan dicoba dengan penghinaan, cacian, sampai dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dicoba. Kalau dia masih memberikan perlawanan, batal bersita. Bolak-balik sama. Ketika orang itu dicaci, marah. Ketika orang itu disanjung, senang. Itu setali dua mata uang itu. Kalau orang disanjung senang, pasti ketika dicaci marah. Ketika orang dicaci marah, pasti ketika disanjung dia senang. Jadi nggak bisa disanjung senang, dicaci senang, tidak. Disanjung ya senang tidak, marah tidak. Dicaci senang tidak, ya marah tidak. Jadi disanjung cuek, dicaci cuek. Disanjung sama dengan dicaci. Kalau seandainya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang hebat, lalu orang memuji kita, yang dipuji siapa? Allah lagi mendesain kita lakukannya lagi lakukan buruk, dicaci orang, berarti mencaci siapa? Iya, kita dapat bikinnya siapa? Yang memberi kemampuan kita adalah Allah, semuanya Allah. Lalu ketika orang itu memuji, ya muji yang ya Allah. Orang mencaci, makanya kita kembali. Pelajaran pertama dari Al-Quran, ketika engkau ingin belajar benar, pertama-tama ialah hilangkan keinginan disanjung. Serahkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa segala macam jenis pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, punya siapa itu? Bukan punya kamu. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya pelajaran awal sekali begitu kita buka Al-Quran, lepaskan keinginan untuk disanjung. Wa qala Syekh Zarruq, satara faqraka bighina. Allah akan menutupi kefakiranmu dengan ngalap cukup maring Gusti Allah. Jadi kamu sudah tidak lagi merasa miskin ketika engkau sudah bisa bergantung hanya kepada wadzalika bi'izzihi, yaitu dengan kehormatan Allah, dengan kebesaran Allah, wa ajazaka biqudratihi, dan akan melemahkan kamu dengan kodratnya. Kamu akan dibuat sebagai makhluk yang lemah dengan Allah menampilkan kekuasaan Allah. Wa dha'afaka biquwwatihi, dan Allah akan membuat kamu lemah dengan cara Allah menampilkan kekuatannya. Artinya sadar dirinya lemah itu dalam persepsi, dalam konsepsi, dalam idealismenya. Secara fisik masih bisa melayu, masih bisa gulek, bisa macul, tapi dia merasa dirinya betapa lemahnya diri. Dengan engkau mampu memahami kekuatan Allah, datanglah kesadaran betapa lemahnya diriku. Wa yusrifuka an syuhudi dzalika minka, Allah akan memalingkan perhatianmu, memalingkan perasaanmu yang tadinya kamu melihat sebagai kekuatanmu, bisyuhudi ma minhu ilaika, bisa melihat adalah berawal dari kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi memang konsep la haula wala quwwata ini juga sebenarnya dapat porsi yang begitu besar sekali dalam membangun personalitas kita nih. Dan memang itu paling sulit untuk meniadakan perasaan mampu, untuk meniadakan perasaan punya kekuatan. Kalau kitanya masih waras, masih jag-jag, angel. Sementara ini kan seperti kaya-kaya kita ini punya kekuatan kan. Ini sulit sekali untuk orang meniadakan, menghilangkan rasa dirinya punya kekuatan, sulit sekali. Ketika orang itu masih waras. Baru sadar dia tidak bisa kalau sudah sakit. Kalau sudah lumpuh baru. Jadi kesadaran kita tidak mampu ini jangan menunggu dicabut. Iya. Sampai seolah-olah dia punya kekuasaan menentukan masa depan manusia.
seorang atasan yang congkak, masa depanmu ada di tanganku. Jadi memang sulit sekali kita untuk meniadakan perasaan bisa, perasaan mampu, perasaan kuasa. Melekat, lengket. Ada dua hal yang perlu kita cermati. Ketika orang itu merasakan bahwa dia mampu berusaha, kemudian kan dia bisa bekerja keras, dia bisa mengumpulkan harta, tetap sulit untuk menjadi orang dermawan. Jadi memang pada dasarnya karena dia merasa mampu, merasa kuat, sehingga apa yang dia lakukan itu adalah hasil upayanya sendiri, sehingga ya hitung ijir. Itu persoalannya. Qultu wa huwa lazimun lima fassartuhu bihi min wasfil ubudiyah wa na'til hurriyah. Dan itu adalah satu keharusan karena apa yang telah saya kutafsirkan, yaitu dari sifat perbudakan kepada sifat kemerdekaan. Fawasluka hina idzin bima minhu 'alaika minal ihsan. Jadi sampainya kamu kepada Allah itu, hina idzin ketika itu, bima minhu 'alaika adalah berkat anugerah dari Allah kepada dirimu. Minal ihsan berupa kebaikan Allah. Wal lutfi wal imtinan. Dan karena lembutnya Allah dan karena anugerah Allah kok. La bima minka ilaihi, bukan karena jasamu kepada Allah. Bukan karena upayamu yang kau lakukan. Bukan. Minal mujahadati wa ta'at wal id'an. Baik berupa mujahadah atau juga ketaatan dan ketundukan kamu kepada Allah. Mujahadah, zikiran, wiridan, puasa, usul segala macam. Prangsane. Tidak, bukan itu. Nggak ada urusan. Ini berulang-ulang mungkin setiap Senin saya mengatakan begini nih ya. Wa mithalu nafsi kal fahmati. Nafsu itu umpamanya kayak areng nafsuki. Kulamma ghasalta habis sabun, semakin dicuci sama sabun, zada sawadu, tambah blarat pisan irengnya. Tambah ireng pisan. Weda sta'alat fianar, tapi lamun dibakar karo geni, wa nafakha fi rih, tuli diempos dikipasi, kasat hanar, sapu oleh api tadi, walam yabqa lil launil fahmati fiha asar. Warna hitamnya areng itu udah nggak ada bekas, jadi awi-awi irang, jadi putih lagi wis. Fakadzalika awsaful basyariyati, demikian juga sifat-sifat manusia. Idza kasaha nurur ruhaniyah, kalau sudah mulai ditutup dengan nur keruhanian, taghattat zulmatul basyariyah, kegelapan kemanusiaan tertutup semuanya. Walam yabqa laha asar, sudah enggak ada bekasnya lagi. Fatanqalibul basyariyah fi sifatin ruhaniyat. Kemanusiaan kita akan berubah, akan menjadi keruhanian. Wa fi dzalika yaqulu Syastri fi ba'di azjalihi, famata yabinu li zalatil basyariyah. Semakin jelas cahaya itu kepadaku, zalatil basyariyah, kemanusiaanku menjadi hilang. Wa tahawwalat ghairi, dan berubah menjadi bukan aku. Fi safa ruhaniyah, dalam kejernihan ruhani tadi. Wa narlati tahruqul basyariyah, api yang membakar kemanusiaan itu, hiya mukhalafatul hawa, menentang arus hawa nafsu, melawan nafsu, memberikan resistensi kepada tuntutan-tuntutan nafsu. Jangan ditimang-timang, jangan dimanja, dan di penghujungnya akan menjerumuskan kita. Dilawan. Iya. Wa tahammulun nafsi ma yasqulu 'alaiha, dan kita belajar untuk memikul yang berat.
belajar bertahan untuk menahan segala beban yang ada. Iya, belajar kokoh, belajar teguh. Kadzulli wal faqri, siap jadi hina, siap melarat. Wa nahima. Ma'adawami dzikril ismil mufradi, kita tidak pernah lepas selalu menyebut nama Tuhan yang Maha Esa itu. Tahan bantingan perlu otot kawat balung besi. Tahan banting, belajar untuk tahan banting, memberikan resistensi, perlawanan keras terhadap hawa nafsu, siap melarat, siap hina. Fakullama fana fihi zabat basyariyat, semakin fana kita tenggelam dalam hidup ini, akan lumerlah kemanusiaannya. Wa qawiyat ruhaniyatu, dan akan kuatlah rohaninya. Hatta tastawli ala basyariyatihi, sehingga ruhani kita bisa menguasai basyariah kita, kemanusiaan kita. Sebetulnya setiap tahun kita mendapat pelajaran penting. Ketika nafsu itu ditahan, dilawan, setiap bulan puasa kan begitu, keruhanian kita kan muncul, semangat beribadahnya kan tinggi, kan dibeli. Baru menahan nafsu makan saja kita sudah hebat, apa maning sudah bisa nahan nafsu seksual, lebih hebat lagi. Tapi orang menahan nafsu makan mah ya 90% lulus. Tapi orang menahan nafsu seksual 99,9% tidak lulus. Yang persoalannya buah khuldi itu enak banget sih. Ya gara-gara buah khuldi kita lupa neraka, lupa sorga kok. Buah khuldi itu hebat sekali, kok bisa melupakan sorga. Jadi kalau pengen benar harus ada perlawanan terhadap nafsu kita nih, terus dikendalikan gitu. Kalau dibunuh mah nggak bisa, minimal ya dijinakan sajalah. Fahina idzan yakunul hukmu laha fataghibu fi nuri mazkuriha. Karena kita selalu terus berzikir, ingat, ya akhirnya ya kita akan mempunyai satu kekuasaan ya, mengatur nafsu kita. Fataghibu fi nuri mazkuriha, dan akan tenggelam, hilang nafsu kita di dalam cahaya ketuhanan kita yang selalu kita sebut-sebut, fi nuri mazkuriha. Wa taghruqu fi syuhudi uzmati bahbubiha, dan akan tenggelam dalam kesaksian kebesaran sang kekasih. Artinya tenggelam dalam melihat kebesaran Allah, tenggelam semuanya itu. Fahina idzin yahsulul wisal, baru sukses bisa sampai, bisa tergapai. Wa yatahaqqaqul fana, dan baru fana menjadi kenyataan. Fi zil uzmati wal jalal, dalam kebesaran dan keagungan Allah. Kefanaan itu pada akhirnya menjadi satu target